Saya lihat jam, sudah jam 3 subuh. Saya mau tidur dulu. Tiba-tiba saya tutup mata, saya mau tidur, tapi saya mau tidur dulu. Setelah saya tutup mata, saya mendengar gemuruh ombak begitu, badai begitu kuat, Bapak Ibu sekalian. Seperti terjadi satu musibah yang besar. Atau dunia ini mungkin saya belum tahu bagaimana kiamat. Tapi dunia itu seperti sudah terbongkar atau sudah hancur. Karena begitu gemuruh ombak, apa semua angin badai. Saya berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, suami saya ingin mendekati saya, ingin menjamah tubuh saya. Dia tidak bisa menjamah. Tidak bisa menjamah. Dan dalam situasi seperti itu, saya melihat setelah gemuruh kuat berbunyi, semua pun berbunyi begitu kuat. Badai gelombang, angin berbunyi begitu kuat. Saya melihat seekor burung merpati terbang. Saya melihat masuk dalam rumah, masuk di dalam kamar kami. Waktu burung merpati masuk di dalam kamar, saya mendengar suara berkata, "Aku menyertai engkau." Sesungguhnya burung merpati itu emas, burung merpati emas. Dia terbang 3 kali di atas loteng. Lalu burung itu terbang di kepala saya. Lalu ada suara berkata, "Kudus, kuduslah, sebab Tuhan Maha Kudus." Langsung saya terbangun Bapak Ibu sekalian. Saya langsung duduk. Karena waktu itu memang saya belum tidur. Belum tertidur. Saya kan baru mau tidur. Saya terbangun. Terus suami saya tanya sama saya, apa yang terjadi itu? Apa yang terjadi? Saya bilang, saya tadi mendengar suara gemur begitu kuat. Dan saya melihat ada seekor burung merpati emas masuk dalam kamar. Dan ada suara yang berkata, "Aku menyertai engkau." Dan setelah dia mau terbang keluar, dia berputar 3 kali. Dia langsung hinggap di kepala saya. Lalu ada suara berkata, "Kudus, kuduslah sebab Tuhan Maha Kudus." Lagi dan lagi kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan ibu ini, seperti cuplikan video yang kita dengarkan bersama bahwa Tuhan menampakkan diri dalam hidupnya, dan pada akhirnya ia bersama suaminya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara penasaran dengan video selengkapnya? Mari kita tonton video ini sampai selesai. Silahkan. Nama saya Megawati Monopode. Saya bekerja pada salah satu BUMN. Saya mempunyai 2 orang anak, yaitu anak pertama Yohanes Alfa Christian Paat ST, 2 Joshua Valentino Robin Paat kelas 2 SMA Binsus. Dan suami saya Bapak Nelson Paat SE. Itulah perkenalan saya, Pak. Apakah lanjut di kesaksian? Iya. Kalau saat ini Bu, kegiatan selain pekerjaan Ibu, apakah ada kegiatan lain mungkin Bu yang Ibu lakukan? Ya ada. Jadi saya mulai Tuhan pakai tahun 92, saya sudah melayani Tuhan sampai saat ini. Puji Baik Tuhan. juga saya selaku pelayan khusus di gereja Gemibem, dan juga saya ada juga pelayanan doa. Walaupun saya sibuk bekerja, tetapi saya selalu mengutamakan Tuhan dalam segala perkara. Amin Ibu, amin, luar biasa. Baik Ibu, bisa langsung dengan kesaksiannya Bu, bisa bercerita dari awal karena kita memiliki banyak waktu. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Frankie. Iya. Bapak Ibu, para sahabat di Miracle TV yang saya cintai dan saya kasih dalam Tuhan, baiklah saya ingin menceritakan bagaimana kasih Tuhan dan kekuasaan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami selama 29 tahun. Jadi saya perlu sampaikan bahwa saya menikah tanggal 18 April 92 dan
saya waktu itu bertugas di daerah perbatasan di Nusa Utara, ya, Kabupaten Sangihe waktu itu. Dan saya menikah di daerah Kota Mobagu. Setelah saya menikah, Tuhan memberikan kesempatan bagi saya untuk bersama-sama dengan suami hanya 2 minggu. Setelah 2 minggu, pada awal bulan Mei, tiba-tiba suami saya jatuh sakit. Ya, tiap hari sakit, tiap hari sakit. Dan kami selalu berkonsultasi juga dengan dokter. Dokter menyampaikan bahwa suami saya hanya sakit yang biasa-biasa saja. Jadi saya percaya karena bagi seorang medis, apa yang disampaikan itu memang benar, sesuai hasil pemeriksaan. Tetapi saya heran bahwa setiap hari, satu hari ke dokter, besok lusanya juga kembali ke dokter, selalu seperti itu. Sehingga dokter katakan, kalau tidak sembuh cari saja obat alternatif. Memang waktu itu suami saya sempat mencari alternatif, karena namanya manusia tentu ada kekhawatiran. Karena saya juga waktu itu belum, saya juga percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi untuk takut ataupun masih belum 100% selalu sandar kepada Tuhan. Tetapi alternatif ini juga tidak memberikan kesembuhan buat suami saya. Terus lagi kembali ke dokter. Setelah 6 bulan kemudian waktu itu, awal bulan Oktober, dokter menyampaikan kepada saya juga kepada suami saya bahwa suami saya itu harus dirujuk ke Manado, ke dokter ahli penyakit dalam. Ya. Jadi waktu itu suami saya langsung dipersiapkan untuk ke Manado untuk diperiksa. Saya tidak sama-sama ke Manado karena waktu itu saya melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Dan suami saya berangkat sendirian, saya lihat kondisinya masih cukup baik, maka saya percaya bahwa dia bisa sampai dengan selamat. Karena banyak juga kakak-kakaknya dia ada di Manado. Ya. Setelah sampai di sana, besok harinya dia ke dokter. Dia ke dokter ahli penyakit dalam. Waktu itu dokter yang masih top-top waktu itu dokter Salonder. Mungkin saat ini dokter itu sudah meninggal. Tapi pada tahun itu, tahun 92 itu dokter masih ada. Setelah hasil pemeriksaan, karena antrian banyak waktu itu malam hari, dia mendapat antrian terakhir. Dan ternyata waktu dokter memeriksa suami saya, ternyata dia mengalami gagal ginjal. Setelah dia kembali ke rumah, mungkin dia dengan penuh rasa kecewa, dia kembali ke rumah. Tapi begitulah manusia, biar mau bilang apa saja tetapi itu karena sakit, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter hanya katakan, ginjal kamu harus dicangkok dan harus dicangkok ke luar negeri. Kalau di Jakarta maupun di Manado tidak ada. Jadi itu pesanan dari dokter. Dokter hanya memberikan satu obat, itu vitamin B, untuk memberikan kekuatan kepada suami saya. Ya, jadi masalah sakitnya ini dia tidak kasih tahu sama saya karena waktu itu memang belum ada HP, belum ada telepon. Waktu itu sekitar tanggal 6 dia berperiksa, 6 Oktober 92. Ya, jadi tanggal 7 saya sudah ada gerakan hati harus berangkat. Saya pikir apa ini harus berangkat. Saya langsung kasih tahu sama atasan saya bahwa saya harus izin berangkat ke Manado. Mungkin suami saya sakit. Nah waktu itu kapal itu nanti tanggal 8. Jadi saya bilang saya mau berangkat waktu hari Jumat malam harus berangkat dari sana di Manado hari Sabtu tanggal 9. Saya izin 1 hari Senin, saya pikir kapal
nanti hari Senin kembali dari Manado ke Tahuna. Dan sesudah itu saya langsung berangkat sesuai dengan apa yang mendesak di hati saya harus berangkat. Sampai saya berangkat malam sampai di Manado, saya langsung ke rumah dari kakak kami, bertemu dengan suami saya. Waktu itu saya tiba tanggal 9. Sesampainya di rumah saya kaget. Duh, agak gawat ini suami saya sudah sakit begini. Kelihatannya kalau ginjal memang sudah pucat sekali, mukanya sudah agak bengkak. Tapi saya tidak tahu bahwa dia itu ginjal. Dia berusaha untuk senyum, mungkin menghilangkan supaya saya tidak kecewa atau sedih. Dia masih tersenyum walaupun dia waktu itu merasa mungkin sakit. Nah, nanti malam harinya, tanggal 9 itu, malam harinya, sekitar tanggal jam 7 dia memanggil saya. Jam 7 malam dia memanggil saya. Dia sudah memesan kepada saya. Dia sudah berbicara masalah penyakitnya. Bahwa saya sakit gagal ginjal. Mungkin tidak ada harapan lagi menurut dokter. Ya. Terus saya diam. Tidak ada perasaan apapun, rasa takut tidak ada sama saya waktu itu. Setelah itu saya dengar dia sudah pesan sama saya bahwa saya juga harus, kalau dia sudah tidak ada, saya harus mencari pengganti atau suami yang baik. Itu saja kata-katanya terakhir. Ya sudah itu saya melihat jam, sekitar jam 9 malam, saya langsung bicara kepada suami saya. Mari Jo kita mau tidur, karena sudah jam 9, kamu sakit, saya juga capek baru turun dari kapal. Ya kami tidurnya, jadi saya masuk di kamar, saya tidur bersama suami saya. Saya lihat, saya bilang sebelah ke dalam suami saya di pinggir ada jalan supaya kalau ada apa-apa saya cepat untuk mengambil air atau makanan atau apa saja atau obat. Sesudah itu saya bilang sama suami saya, kamu saja berdoa, kamu yang berdoa. Karena kamu sakit maka kamu harus berdoa. Saya lihat posisi suami saya berdoa, dia duduk dan berdoa. Tetapi saya sementara tidur, saya berdoa sendiri juga. Memang waktu itu saya belum bertobat juga, belum terlalu tahu tentang Tuhan Yesus. Jadi saya tidur, sementara tidur saya berdoa. Sudah berdoa saya buka mata, dan saya melihat suami saya juga masih sementara berdoa. Tiba-tiba setelah saya membuka mata, saya melihat plafon mata saya ke atas, karena saya tidur, saya melihat ke atas. Saya melihat plafon terbuka. Kenapa plafon terbuka? Aduh, saya melihat plafon terbuka, terus saya melihat satu sosok memakai baju putih, seperti seorang pengantin, berdiri di atas muka pintu. Dia menatap suami saya. Jadi dia menatap suami saya, terus saya melihat itu, berarti ini Tuhan Yesus. Saya bilang begitu. Saya menangis tapi saya tidak bisa kasih dengar sama suami saya. Yang sampai dia kecewa ataupun bagaimana kan dia sebentar berdoa. Saya menangis, tapi air mata saya langsung turun. Menangis. Tapi Tuhan, kalau Tuhan saat ini sudah mengambil suami saya, ambil saja sama saya. Karena saya pikir selama 6 bulan ini, semua barang-barang kami sudah terjual. Sedang cincin perkawinan kami sudah dijual. Karena biayanya cukup besar untuk membiayai sakitnya. Jadi saya menangis, saya minta Pak Tuhan, kalau boleh dia mengambil suami saya dan saya juga diambil sama-sama. Penglihatan saya itu sekitar 10-15 menit. Dan berangsur hilang penglihatan saya. Tuhan Yesus tidak berbicara apa-apa waktu itu. Dia cuma menatap suami saya. Setelah saya melihat suami saya selesai berdoa, dia melihat saya, mata saya merah, muka saya berubah seperti sedih. Dia langsung bertanya, kenapa kamu sedih? Kenapa kamu seperti menangis? Kamu takut saya sudah mau pergi, Tuhan semua ambil. Tapi tidak. Kamu tidak akan diambil oleh Tuhan. Kenapa? Saya bilang, tadi Tuhan Yesus datang. Dia kaget.
Bagaimana ceritanya? Tadi saya melihat waktu kamu sedang berdoa, dan saya juga selesai berdoa, saya melihat Tuhan Yesus sementara berdiri di muka pintu. Dia tinggi sekali, saya melihat tinggi sekali, dan dia menatap sama kamu. Saya percaya Tuhan akan memulihkan. Saya bilang begitu. Ya, setelah itu, saya bilang kepada suami saya, sebelum kita bercerita terlalu panjang, mari kita orang berdoa. Biar saya yang berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya berdoa, mari juga berdoa, kita baca firman. Apa sebenarnya? Saya bertanya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa Tuhan datang saat ini? Apa maksud Tuhan? Saya membaca firman, Tuhan berikan petunjuk-Mu pada hamba-Mu. Karena kami semua ini orang yang berdosa. Berikan petunjuk. Saya membuka Alkitab, dan Tuhan tunjukkan kepada saya membaca Mazmur 116, ayatnya yang pertama, sampai ayatnya yang di situ judulnya, terluput dari belenggu maut. Mazmur 116 ayat yang pertama sampai ayatnya yang terakhir. Saya baca terus. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia mendengarkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meniliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya Engkau telah meliputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Itulah apa yang disampaikan Tuhan kepada kami. Saya katakan kepada suami saya harus percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dan Tuhan telah mengampuni dosa kita semua. Nah, sesudah itu waktu itu hari Sabtu malam, hari Minggu setelah bangun pagi kami berdoa, saya bilang sama suami, besok saya akan pulang, ya, saya akan kembali lagi ke tempat tugas saya. Kamu di sini dulu, biar istirahat dulu di sini. Hari Seninnya, Bapak Ibu sekalian, dia mengizinkan saya pulang. Soalnya kalau kita tidak pulang, maka saya juga mendapat teguran dari atasan saya. Hari Senin saya bersiap-siap untuk pulang jam 5, saya ke pelabuhan. Tiba-tiba suami saya bilang, nanti saya juga yang mengantar. Oh, kamu sakit, kenapa mengantar? Biar dia bilang mungkin terakhir saya berjumpa dengan istrinya, katanya, dengan saya. Saya bilang tidak bisa berkata seperti itu. Kalau engkau percaya pada Tuhan Yesus, pasti Tuhan masih mempertemukan. Ya, saya jam 7 malam, setengah 7 malam, ya suami saya jam 6 sudah pulang. Setengah 7 malam saya mendengar kapal itu sudah berbunyi dan para pekerja di kapal menarik jangkar kapal. Saya waktu itu di haluan kapal, saya berdiri sendiri karena saya selaku seorang istri, biar bagaimanapun saya teringat suami yang sakit. Jadi saya diberikan, saya di haluan kapal, saya menangis. Saya berpikir juga, mungkin juga terakhir. Dan setelah itu, tiba-tiba saya sementara melihat awak kapal sementara menarik jangkar kapal.
Tiba-tiba saya mendengar suara yang cukup menggetarkan. Suara itu berkata, kembalilah engkau. Kembalilah engkau. Saya melihat tidak ada orang. Samping kiri kanan saya tidak ada orang. Suara itu pun berkata, kembalilah engkau. Dari perintah itu, saya dengar begitu kuat. Saya langsung masuk di dalam kapal. Tidak disangka saya bertemu dengan teman saya, teman sekerja. Terus saya katakan, saya mungkin akan kembali. Mungkin suami saya sakit. Saya tidak bilang bahwa saya mendengar suara itu. Saya bilang saya akan kembali lagi. Karena suami saya mungkin sakit atau dia sudah kritis. Saya harus kembali. Saya bilang tolong sampaikan kepada pimpinan kita bahwa saya minta izin lagi. Saya langsung bilang sama awak kapal, tolong tas saya diturunkan. Kenapa Bu? Ini kapal sudah mau berangkat. Tidak, saya harus kembali. Saya harus turun, suami saya sakit. Apa terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya turun lagi. Jadi awak kapal langsung turunkan tas saya. Saya turun. Saya pulang. Saya kembali ke rumah. Suami saya kaget. Kenapa kok saya kembali? Saya bilang, saya ceritakan apa yang saya dengar tadi. Saya kembali karena ada perintah. Saya harus kembali. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan ini. Saya harus kembali lagi. Dan nanti saja lihat apa Tuhan punya maksud. Jadi malam itu kami tidur, besok sepaginya saya bangun. Terus Tuhan kasih roh sama saya. Bahwa suami saya harus dibawa ke tempat tugas saya. Kau harus membawa suamimu. Walaupun dia sakit. Karena dokter juga tidak ada obat untuk diberikan kepada suami. Jadi tidak ada gunanya dia harus ada di Manado. Dia harus dibawa ke tempat tugasmu. Supaya apapun yang terjadi daripada suami engkau bersama-sama dengan dia. Saya sampaikan kepada suami, Tuhan kasih roh itu kepada saya. Suami saya terserah saja. Apa yang Ana bilang, apa yang kau katakan semua adalah benar. Itu hari Selasa, hari Rabunya saya bilang kepada suami, siap-siap kita akan pulang ke tempat tugas. Hari Rabu itu kami pergi berangkat dengan kapal. Waktu itu masih kapal. Dan kami tiba waktu itu hari Kamis. Ya, hari Kamis. Setelah hari Kamis masih baik-baik kondisi suami saya. Setelah itu kami istirahat. Besoknya hari Jumat saya harus melapor kepada pimpinan saya bahwa saya sudah mulai kerja. Saya pikir suami saya ini sudah baik-baik karena kita lihat kondisinya mulai kuat. Saya ke kantor, pagi-pagi saya sudah ke kantor. Saya melapor, atasan saya juga tidak marah. Dia hanya bertanya kalau sudah sembuh. Saya bilang masih dalam proses. Tiba-tiba Jumat sore itu, sekitar jam 5 waktu itu, memang di kantor kami itu masih kerja secara manual, sehingga kadang-kala pulang agak terlambat sedikit. Jam 5 pulang kan, tapi kami sedikit telat pulang. Jam 5 ada tetangga saya lari-lari, panggil sama saya. Ibu Mega, pulang cepat. Ada apa? Saya pikir ada apa, saya ada kerja. Dia bilang, itu suamimu sudah anfal lagi. Apa? Iya, cepat pulang. Saya langsung pulang, Bapak Ibu sekalian. Sampai di rumah, karena rumah kontrakan kami juga waktu itu dekat kantor. Tiba-tiba saya melihat suami saya kok udah begini ulang. Ya, timbul ketakutan, Bapak Ibu sekalian. Saya timbul ketakutan. Saya pikir, mau jadi apa lagi ini? Sedangkan kita ini tidak punya apa-apa lagi. Dan sesudah itu, Bapak Ibu sekalian, saya tanya kepada suami saya, sakit bagaimana? Ibu sakit saya sudah terulang lagi. Saya takut, saya bilang. Saya bilang begini, kita ini tidak punya apa-apa lagi.
Semua telah terjual. Kita tidak punya uang untuk berangkat. Kita tidak ada uang untuk berobat. Kita hanya percaya saja kepada Tuhan, berserah. Kan hanya Tuhan Yesus sanggup menolong. Tidak ada kuasa lain, hanya Tuhan. Nah, sesudah itu saya panggil suami saya, coba kamu duduk di sini. Di tempat tidur, tapi di pinggir. Coba kamu duduk di sini. Saya bilang begini, orang harus berdoa. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Nah, kamu saja, saya masih lagi bilang kepada suami saya, kamu saja yang berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Setelah saya katakan kamu saja yang berdoa, tiba-tiba suara berkata, bukan suamimu yang berdoa, tetapi kamulah yang berdoa. Ambillah air, celuplah garam dan berdoalah. Saya langsung katakan kepada suami saya, hei, bukan kamu yang berdoa katanya. Saya yang berdoa. Ada suara yang berbicara kuat sekali. Menggema suara ini. Saya percaya ini Tuhan yang berbicara. Terus suami saya, mau ambil apa kata? Mau ambil air katanya. Bapak Ibu sekalian bayangkan dia sakit. Dia langsung jalan. Karena memang dia suka sembuh. Dia langsung jalan, dia ambil air di cangkir. Dan dia celupkan garam. Saya bilang celupkan garam sesuai perintah. Sudah itu Bapak Ibu, saya ambil air yang diberikan oleh suami saya, satu gelas penuh, gelas tinggi waktu itu. Saya taruh di tangan saya sebelah kiri. Saya suruh duduk suami saya di depan tempat tidur. Saya bilang, kita akan berdoa sesuai dengan perintah dari Tuhan lewat suara Tuhan tadi. Saya taruh di air, taruh di tangan kiri, dan saya angkat tangan saya jamah kepala suami saya. Saya taruh di kepala suami saya, tangan saya. Saya belum tahu berdoa waktu itu. Awal pertama berdoa waktu itu saya. Saya belum tahu, tapi saya berdoa sesuai dengan perintah Tuhan. Saya taruh tangan saya langsung tutup mata, saya berdoa. Waktu saya katakan, Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya kaget di dalam berdoa. Saya melihat di dalam doa, saya melihat Tuhan Yesus sementara duduk di atas kursi emas. Saya ketakutan. Waktu itu dia memakai jubah merah. Dia duduk di kursi kemuliaan, kursi emas. Dia menatap kami. Dan setelah saya berdoa, saya memohon pertolongan Tuhan. Terus Tuhan Yesus berdiri, berubah jubahnya jadi putih, Bapak Ibu sekalian. Dia mendekati suami saya, dan dia menjamah belakang suami saya waktu itu. Saya melihat dengan jelas. Mata saya melihat waktu mata saya tertutup, tetapi saya dapat melihat. Saya melihat suami saya, Tuhan Yesus sementara menjamah suami saya. Dan saya kaget, air di dalam tangan saya, ada sesuatu yang jatuh di dalam air. Seperti besi yang jatuh. Dia berbunyi petang kuat sekali. Saya gemetaran, tangan saya gemetar. Saya ketakutan. Dan saya menangis, saya sementara berdoa. Saya memohon pertolongan Tuhan. Dan saya percaya hari itu kehadiran Tuhan bisa menyembuhkan suami saya. Dan saat itu saya sementara berdoa, Tuhan Yesus sementara menjamah suami saya. Timbul di tubuh suami saya semua keringat besar-besar keluar dari tubuh suami saya. Jadi tubuh dari suami saya basah penuh dengan sesuatu. Setelah amin, Bapak Ibu sekalian, penglihatan saya berangsur-angsur, Tuhan Yesus hilang. Saya amin, dan saya suruh minum kepada suami saya air itu. Setelah habis minum, suami saya, "Dok, saya rasa enak badan. Saya rasa ringan sekali badan saya. Saya merasa sehat." Ya, saya bilang, puji Tuhan. Berarti mujizat Tuhan malam ini terjadi. Kami bersyukur pada Tuhan malam itu. Tuhan datang dan ini bukan suami saya.
Dan selesainya Bapak Ibu sekalian, saya bilang kepada suami saya, nanti besok kita akan ke dokter. Dokter yang merujuk kamu, itu dokter mau ke kantor, kita akan ke sana dan kita akan suruh cek kepada dokter bagaimana tentang penyakit. Memang selama tiba di tempat tugas kami belum pernah ketemu dokter. Besok malamnya saya bilang mari kita ke dokter. Kami ke dokter, saya kasih salam kepada dokter. Dokter melihat saya, langsung dokter bilang sama saya, Ibu Mega, kasihankah mungkin suamimu sudah mati. Kita bilang, hai dokter, suami saya masih hidup. Masa? Saya tidak percaya, Bu. Kenapa suami saya ada bersama-sama dengan saya, Pak? Bu dokter. Masa belum mati? Kenapa dokter? Ada sakit apa suami saya? Saya tidak kasih tahu sama kamu. Waktu saya suruh ke Manado, saya sudah tahu bahwa suami kamu gagal ginjal. Dokter, saya bilang, dokter tidak kasih tahu. Saya tidak mau, Bu. Dan ibu sudah kecewa, putus asa. Tapi dokter, puji Tuhan, suami saya ada masih hidup. Makanya kami datang kontrol, melihat apa dia sudah sembuh atau masih sakit. Nah terus dia ke dokter Sabdok, jangan dulu tanya, dokter periksa dulu suami saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, dia panggil, dia kaget suami saya masih hidup. Dia periksa, saya sudah dia periksa semua, dokter bilang, loh Ibu Mega, penyakitnya sudah sembuh semua. Siapa yang kasih sembuh? Saya bilang Tuhan Yesus yang kasih sembuh. Tuh bagaimana ceritanya Bu? Ya pokoknya Tuhan Yesus yang kasih sembuh. Ibu sekarang masih ada pasien. Nanti sebentar sesudah ini, nanti cari waktu saya akan cerita. Ya sudah sembuh semua dokter. Aduh begas semua sakit dari suaminya. Sakit gagal ginjal, liver, sakit semua, sembuh. Ya puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa, saya bilang. Puji Tuhan terjadi dalam kehidupan suami saya. Sesudah itu kami pulang. Waktu itu hari Sabtu. Hari Minggu saya bersaksi di rumah Tuhan gereja. Setelah itu hari Seninnya, Ibu sekalian, saya pikir suami saya sudah sembuh, sudah selesai. Ternyata Tuhan menunjuk saya untuk menjadi alat Tuhan. Hari Senin saya ke kantor. Saya sudah senang sekali karena suami saya sembuh. Saya cerita kepada teman-teman saya bahwa suami saya sembuh. Hari Senin saya kembali sesudah dari kantor, saya pulang. Saya pulang sudah jam kerja sekitar jam 5:30, 6 saya pulang. Sampai di rumah saya mandi, suami saya lihat sudah sehat. Sesudah mandi saya 5:30 saya panggil suami makan malam. Karena sudah capek mungkin jam 6 harus makan. Saya panggil suami saya untuk makan malam jam 6. Saya duduk di meja makan, saya panggil suami saya. Setelah selesai saya berdoa, saya panggil suami makan. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, saya sementara makan, saya mendapat penglihatan seperti layar besar, besarnya seperti 3x4. Ya. Di dalam layar itu saya melihat sebuah rumah yang berwarna hijau. Ya. Sebuah rumah yang berwarna hijau. Saya bilang, Tuhan, apa ini? Dia bilang, sesudah makan ini, kamu harus berkunjung ke rumah ini. Ada apa Tuhan di rumah ini? Terus Tuhan perlihatkan kepada saya situasi dalam rumah itu. Saya melihat Bapak dan Ibu sementara bercerita di dalam rumah tentang anak-anaknya. Jadi suara dari Bapak Ibu saya dengar. Seperti dekat sekali dengan saya. Saya dengar. Mereka bercerita tentang anak saya, anak mereka yang sakit. Anak mereka adalah perempuan. Lalu Tuhan tunjukkan kepada saya anaknya yang sakit di kamar. Kenapa anaknya yang sakit?
Di dalam kamar itu saya melihat ada 2 lemari, ukiran, 1 tempat tidur ukiran, dan anak ini perempuan yang sakit duduk di, eee, tempat tidur. Itu Tuhan kasih tunjuk sama saya. Tuhan bilang, "Kamu harus melayani dia." Sama Tuhan, melayani dia saya belum tahu apa-apa. Saya ini manusia belum tahu apa-apa Tuhan. Kamu harus melayani dia. Nah, jadi, karena Tuhan bilang, "Sesudah makan ini harus kamu melayani dia." Nah, sesudah makan, saya cepat-cepat menghubungi ada pelayan Tuhan. Kalau di Gemis waktu itu, majelis jemaat, seorang penatua, saya hubungi, saya ceritakan apa yang menjadi penglihatan saya ceritakan apa yang menjadi, apa pesan dari Tuhan kepada saya. Terus, ibu penatua bilang, "Kita akan pergi." Terus saya bilang, "Ke mana? Rumah warna itu jadi mana?" Dia bilang, "Ada seorang, anak yang sakit memang, tapi saya nggak tahu rumahnya ijo atau apa. Memang ada orang sakit, dia bocor jantung, tapi dia juga pengurus sinode," katanya. Orang tuanya ABRI, tapi dia, pengurus sinode. Oh begitu. Tapi kita melihat dulu, saya lihat di, layar itu warna ijo. Kalau ijo kita masuk, kalau bukan ijo kita nggak masuk rumah itu. Oke, dibikin komitmen seperti itu. Kami pergi sekitar 5 orang suami saya, eee, pelayan Tuhan ini, dan ada juga tetangga-tetangga. Jadi ada 5 orang yang ikut sama saya. Kami berangkat. Sampai di depan rumah, saya kaget. Ini warnanya ijo, sesuai penglihatan. Berarti rumah ini. Nah, saya bilang kepada, ibu penatua, "Bu, ibu yang duluan masuk karena saya belum kenal. Saya kan orang baru." Ibu, ketuk pintu, kasih salam, eee, minta, izin apa yang menjadi torang pe rencana, kita punya rencana, sesuai Tuhan, punya, penyampaian tadi. Dia bilang, "Oke, kita ke sana. Kita akan, ketuk pintu." Nah, setelah ketuk pintu, sesuai penglihatan, ibu dan bapak lagi duduk bercerita. Saya juga kasih salam, "Shalom." Dia bilang, dia perkenalkan, "Ini ibu, datang di sini karena perintah Tuhan untuk, melayani, ada anak yang sakit di sini." "Oh ada? Oh ada di kamar?" Saya tanya kepada, ibu dan bapak, "Pak, barusan ini bapak dan ibu, bercerita tentang anak yang sakit." "Iya betul sekali." Ternyata betul apa Tuhan bilang. "Saya mohon izin Bu, Bapak, kalau boleh saya bisa, ke kamar, saya boleh melihat, anak yang sakit." "Silakan Bu, karena saya datang atas perintah Tuhan." Oke, saya masuk di kamar. Saya kaget sekali di dalam kamar. Saya melihat seperti apa yang saya lihat di dalam penglihatan. Lemarinya 2 lemari ukiran, tempat tidurnya ukiran, dan anak sebentar duduk di, eee, tempat tidur. Karena dia bocor jantung, saya tanya, "Sakit apa?" "Oh bocor jantung." Udah sama sekali. Jadi dia hosa nggak bisa, tidur, dia cuma duduk, sudah kekurusan ini anak. "Pak, saya datang sini atas perintah Tuhan untuk melayani." "Ya Tuhan terima kasih," dia bilang. Tuhan, dia menangis. Karena sudah lama anak ini sakit dengan tahun-tahun Bapak Ibu sekalian. Saya bilang, "Dek, Ibu melayani, eee, supaya adik bisa sembuh." "Iya Ibu, saya suka sembuh." Dia menangis. Bapak Ibu sekalian, malam pertama saya melayani orang sakit. Secara, bagaimana, saya itu belum tahu apa-apa, saya sudah diperintahkan. Saya sudah diperintahkan untuk melayani. Saya berdiri, saya panggil adik itu duduk saya berdiri di depan adik ini, sampai saya panggil orang tua mereka untuk berdiri di samping saya, dan juga hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Saya berdoa, Bapak Ibu sekalian. Sementara saya berdoa Bapak Ibu, saya melihat sinar masuk di dalam ruangan itu, menyinari kami, dan saya berdoa agar anak kekasih ini boleh dipulihkan oleh Tuhan. Sudah berdoa, saya kasih minum air seperti apa Tuhan sampaikan. Dan sesudah itu saya
sampaikan lewat firman Tuhan, yaitu dalam kitab Pengkhotbah. Saya baca Pengkhotbah. Saya baca dalam kitab Pengkhotbah. Ini saya mau cari ya. Pengkhotbah 12, kalau salah. Ya, Pengkhotbah 12. Coba dimulai dari ayat yang pertama. Terus Pengkhotbah 12. Pengkhotbah itu juga masalah teguran Tuhan, ya. Tuhan menegur anak kekasih ini. Tuhan menegur dia agar dia boleh kembali ke jalan yang benar. Dia boleh bertobat mengikut Tuhan. Artinya dia harus bertobat, harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Nanti dibaca ya di situ. Ada saya tulis tapi ya saya saya tulis. Nanti baca saja Pengkhotbah 12. Ya, nanti Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu jahat. Ya. Jadi malam itu Tuhan sampaikan kepada saya harus mengingatkan kepada anak yang kekasih ini dan melakukan apa yang berkenan dan harus memohon ampun kepada Tuhan. Sesudah pelayanan itu, malam itu kami pulang. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, saya bangun pagi sekitar jam 6. Sudah ada telepon yang berbunyi. Telepon saya, waktu itu masih ada telepon saya, telepon rumah. Bapak bilang, puji Tuhan, anak Mega Tuhan pakai luar biasa. Kenapa Pak? Anak saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Luar biasa memang, saya memang tidak punya kuasa apapun. Saya hanya manusia yang biasa. Saya hanya manusia yang berdosa. Tapi saya menjadi alat Tuhan. Menjadi saluran berkat. Dan sesudah itu anak itu dipulihkan, Bapak itu mengundang saya terus untuk bisa melayani dan bersaksi akan nama Tuhan. Dan sesudah itu Bapak Ibu sekalian, besok harinya, setelah pelayanan itu, besok malamnya, kami mau istirahat tidur. Waktu saya sudah mau tidur, tiba-tiba ada sesosok berdiri di depan saya. Saya melihat memakai jubah warna merah juga, merah. Ada bis-bisnya. Rambutnya sampai di bahu. Dia tersenyum dan begitu gantengnya bersinar. Dia berkata kepada saya, apa yang telah ku berbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada semua orang. Saya langsung duduk. Saya bertanya, Tuhan, saya tidak tahu apa-apa. Saya berdoa. Langsung Tuhan berkata kepada saya lewat Yeremia pasalnya yang kedua. Ya, kitab Yeremia pasalnya yang kedua. Yeremia dipanggil dan diutus.
Yeremia pasalnya yang pertama ayat yang kedua, Yeremia pertama ayatnya yang keempat, ya. Yeremia, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Itu yang Tuhan sampaikan kepada saya. Setelah itu, waktu itu sudah bulan November, Desember, saya melayani terus Tuhan terus. Sudah banyak orang yang datang. Sudah tersiar kabar bahwa saya menjadi pelayan Tuhan. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong datang. Saya melayani mereka. Dan puji Tuhan, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan sesudah itu Bapak Ibu, setelah pelayanan saya melayani terus pada bulan Februari, sekitar tanggal 23 Februari 93. Tiba-tiba suami saya merasa panas, merasa sakit. Panasnya tidak turun-turun 1 hari. Panasnya cukup tinggi. Saya sudah berdoa, saya sudah kasih minum obat, tapi tidak sembuh. Saya bilang sama Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu dekat dengan saya. Saya bilang, Tuhan Yesus, kenapa suami saya sakit? Sedang saya setiap saat bersama-sama dengan Tuhan, masa Tuhan Yesus lagi suami saya sakit. Saya sudah berdoa, ada kasih minum lagi obat panas, tidak sembuh. 1 hari, tiba-tiba Bapak Ibu sekalian pada subuh, saya lihat jam, sudah jam 3 subuh. Saya bilang kepada suami saya besok ke kantor. Saya jam begini belum tidur, terus bagaimana kita besok ke kantor? Yang penting saya sudah berdoa, saya sudah mau tidur dulu, istirahat dulu saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya mau tidur dulu. Tiba-tiba saya tutup mata, saya mau tidur dulu. Setelah saya tutup mata, saya mendengar gemuruh ombak begitu, badai begitu kuat, Bapak Ibu sekalian. Seperti terjadi satu musibah yang besar, atau dunia ini mungkin saya belum tahu bagaimana kiamat. Tapi dunia itu seperti sudah terbongkar atau sudah hancur. Karena itu gemuruh ombak, apa semua angin badai. Saya berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, suami saya ingin mendekati saya, ingin menjamah tubuh saya. Dia tidak bisa menjamah. Tidak bisa menjamah. Dan dalam situasi seperti itu, saya melihat setelah gemuruh kuat berbunyi, semua pun berbunyi begitu kuat. Badai, gelombang, angin berbunyi begitu kuat. Saya melihat seekor burung merpati terbang. Saya melihat masuk dalam rumah, masuk di dalam kamar kami. Waktu burung merpati masuk di dalam kamar, saya mendengar suara berkata, Aku menyertai engkau. Sesungguhnya burung merpati itu emas, burung merpati emas. Dia terbang 3 kali di atas loteng. Lalu burung itu terbang di kepala saya. Lalu ada suara berkata, Kudus, kuduslah, sebab Tuhan Maha Kudus. Langsung saya terbangun Bapak Ibu sekalian. Saya langsung duduk. Karena waktu itu memang saya belum tidur. Belum tertidur. Saya kan baru mau tidur. Saya terbangun. Terus suami saya tanya sama saya, apa yang terjadi itu? Apa yang terjadi? Saya bilang, saya tadi mendengar suara gemur begitu kuat. Dan saya melihat ada seekor burung merpati emas masuk dalam kamar. Dan ada suara yang berkata, aku menyertai engkau. Dan setelah dia mau terbang keluar, dia berputar 3 kali. Dia langsung hinggap di kepala saya.
Lalu ada suara berkata, kudus, kuduslah sebab Tuhan Maha Kudus. Lalu saya ajak suami saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, ada apa ini? Apa juga yang terjadi saat ini? Kami berdoa, dan saya membaca firman Tuhan bilang, dalam kitab Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, dan seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi itulah yang Tuhan sampaikan, Kisah Para Rasul ayat yang pertama sampai 8. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayatnya 8, ayatnya yang ke-8. Itulah apa yang Tuhan sampaikan, yaitu yang judulnya Roh Kudus yang dijanjikan. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya. Nah, itulah yang disampaikan Tuhan. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Itu penyampaian Tuhan kepada saya. Dan Tuhan menyampaikan kepada saya, ternyata Roh Kudus itu menggenapi pelayanan saya. Setelah saya dikasih Tuhan roh, di situ dalam pelayanan saya bisa mengetahui ada roh setan, ada roh-roh dari kuasa-kuasa kegelapan. Dan di dalam pelayanan saya, misalnya ada orang sakit, yang sakit biasa, misalnya sakit jantung, sakit apa saja. Saya bisa mengetahui bahwa itu hanya sakit biasa. Tapi kalau ada roh-roh setan, kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu orang yang sakit, orang-orang yang dirasuk iblis, saya dapat tahu. Saya bisa mengetahui bahwa orang itu bisa dirasuk oleh setan. Dan ada tanda bagi saya, kepala saya diberikan tanda, dia memberikan tanda supaya saya bisa mengetahui. Dan itulah pekerjaan Tuhan yang tidak bisa diselami oleh manusia. Dan saya melayani Tuhan terus, ya. Saya melayani Tuhan sampai saat ini, saya melayani Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya lupa. Saya juga pada tahun 94 itu, setelah saya Tuhan baptis saya dengan Roh Kudus, hari Minggu, saya pulangnya dari gereja. Bapak Ibu sekalian, saya tidur. Saya bilang kepada suami saya akan tidur karena badan saya capek, saya tidur. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Waktu saya tidur, saya heran, kok badan saya, kenapa badan saya? Kepada saya sudah naik, ya. Saya dibawa oleh Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dalam tidur itu saya dibawa oleh Tuhan, saya tidur. Terus badan saya terangkat, saya melihat tuh, oh kenapa tubuh saya dibawa, saya sudah terangkat. Saya melihat tuh, saya dibawa terus, saya bilang, Tuhan Yesus, saya mau bawa di mana ini? Saya mau dibawa di mana? Tuhan berkata kepada saya akan membawa engkau ke alam maut. Tuhan, saya sudah mau mati atau bagaimana ini? Saya dibawa Bapak Ibu sekalian, tinggi sekali, hampir tubuh saya tidak bisa melihat sekali karena tinggi sekali. Sesudah itu saya diturunkan ke jurang yang paling dalam. Dan di dalam jurang itu, Tuhan lepaskan saya. Ada jalan setapak kecil sekali. Sekitar mungkin setengah meter ya, tidak sampai 1 meter. Di jalan itu Tuhan lepaskan kepada saya. Saya berteriak, Tuhan, saya takut Tuhan. Saya takut di sini. Saya takut. Lalu Tuhan bilang sama saya,
ini adalah alam maut. Aduh saya takut Tuhan. Tiba-tiba saya bilang saya takut. Tuhan membuka seperti tirai di sebelah kiri saya berbunyi. Itu besar sekali. Saya melihat terang benderang Bapak Ibu sekalian di sebelah kiri saya. Tetapi saya melihat terang benderang itu. Saya melihat lautan. Lautan begitu besar sekali. Dan saya melihat orang berteriak-teriak Bapak Ibu sekalian. Di situ orang yang berteriak hanya rangka saja. Dagingnya tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian. Tidak ada daging. Tidak ada dagingnya. Tinggal rangka saja. Tetapi mereka berteriak, mereka melompat baru jatuh lagi. Melompat minta tolong baru jatuh lagi. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Saya melihat, saya rasa kasihan mendengar itu. Tapi saya tidak punya kuasa apapun untuk menolong. Saya percaya Tuhan yang sanggup menolong mereka. Saya tidak bisa menolong apapun. Saya melihat lautan begitu besar. Dan orang dengan ribu, Bapak Ibu sekalian, dengan ribu. Berlompat-lompat, melompat, jatuh lagi, melompat, jatuh lagi dalam air. Saya percaya air itulah air. Mungkin itu dalam neraka Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba, saya melihat teman saya di situ. Teman sekerja saya. Saya tidak bisa menyebut namanya siapa, tapi teman sekerja saya. Saat ini dia sudah meninggal. Saya melihat dia berada di situ tapi bukan di lautan itu. Saya berdiri, kenapa teman saya ada di sini? Kok kenapa? Sesudah saya melihat teman saya, Tuhan angkat saya kembali Bapak Ibu sekalian. Dia mengangkat saya. Saya naik lagi, naik. Baru saya turun dan saya sudah melihat tubuh saya terbaring. Dan Tuhan kembalikan jiwa saya. Langsung berubah. Saya langsung bangun. Saya ceritakan kepada suami saya. Waktu itu hari Minggu Bapak Ibu. Dan besoknya hari Senin, saya ke kantor. Pertama tujuan saya ketemu dengan orang yang saya lihat. Karena orang itu masih hidup waktu itu. Saya panggil dia. Dia tanya, kenapa Bu manggil saya? Saya bilang ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Apa Bu? Duduk di sini dulu saya ingin sampaikan. Saya bilang, kamu harus bertobat. Kamu harus mengaku segala dosa. Jikalau engkau berbuat salah kepada semua orang, kepada tetamu, teman-teman, kepada istri, anak-anak, ataupun siapa saja, minta pengampunan. Karena ada sesuatu yang terjadi padamu. Saya sampaikan itu kepada teman saya. Dia cuma diam. Dia tidak menjawab oke atau apapun tidak. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 2 hari sesudah saya sampaikan. Dia mengalami kecelakaan. Dan Bapak Ibu sekalian apa yang terjadi? Dia tidak sadar lagi. Dan hari ini dia sudah pergi meninggalkan. Dia sudah pergi dipanggil oleh Bapa di surga. Dan saya percaya apabila hari itu dia mendengar nasihat saya. Apabila di hari itu tidak mengeraskan hati. Dia mau ikut Tuhan, dia mau bertobat. Saya percaya dia akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam surga. Bapak Ibu sekalian, para sahabat Miracle TV yang saya kasih dalam Tuhan. Sesudah itu Bapak Ibu sekalian, pada tahun 94 saya sudah mempunyai anak. Tetapi sebelum ada anak, Tuhan juga datang kepada saya menyampaikan bahwa saya akan hamil. Saya punya anak yang katanya Tuhan bilang ganteng. Nanti Pak Franky tampilkan anak saya yang pertama itu Tuhan kasih karunia anak itu. Seperti kami Tuhan bilang anak itu anak yang ganteng, anak yang pintar. Ya, ini anak saya, anak yang tertua. Dan ternyata benar Bapak Ibu. Pada bulan Maret waktu itu 94 saya berikan Tuhan sampaikan saya akan hamil. Bulan April memang benar hamil. Dan saya waktu itu melahirkan bulan Desember tahun 93. Ya, sesudah saya melayani Tuhan kasih anak saya, Tuhan karunia seorang anak laki-laki dan saat ini sudah berumur 28 tahun ya.
anak saya ini. Dan sesudah itu pada tahun 94 itu, Bapak Ibu sekalian, memang cara Tuhan berbeda untuk memakai anak-anaknya. Dan 94 itu anak saya sudah lagi 1 bulan akan umurnya sudah 1 tahun. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, saya sesudah mengikuti, ada teman-teman saya mungkin saat ini mendengar saya, teman sekerja. Waktu itu saya setelah saya selesai mengikuti prajabatan waktu itu tahun 94, sekitar bulan November, saya sudah kembali juga ke tempat tugas. Saya dikagetkan anak saya ini sakit, Bapak Ibu. Saya dapat kejang-kejang. Lalu dibawa ke rumah sakit karena ketakutan. Saya dengan saudara-saudara ketakutan. Lalu anak saya dibawa ke rumah sakit. Anak yang pertama ini, dokter memeriksa anak saya, ternyata menurut dokter anak saya otaknya ada gangguan atau infeksi otak. Infeksi otak. Dokter bilang ini sulit untuk disembuhkan. Luar biasa Tuhan. Saya luar biasa ujian yang luar biasa buat saya selaku hamba Tuhan. Waktu bulan Desember itu, anak saya masuk rumah sakit awal bulan Desember. Sudah masuk rumah sakit karena waktu itu dia sakit November tua-tua. Akhir bulan November masuk rumah sakit dia Desember. Dokter memvonis anak saya dia bisa geger otak begitu. Saya kecewa sekali. Selaku manusia juga saya masih daging. Saya kecewa, kenapa Tuhan? Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah meluangkan waktu untuk Tuhan. Walaupun saya capek-capek di kantor, saya kembali lagi melayani Tuhan setiap hari. Tapi kenapa Tuhan? Anak saya juga sakit. Sakit berat seperti ini. Di rumah sakit anak saya sudah pakai oksigen karena sudah membiru. Menurut dokter tidak ada harapan lagi karena sakit ini sudah di jantung. Jadi sudah pasang semua peralatan di jantung, di hidung, semua dipakai alat-alat di rumah sakit. Saya menangis di rumah sakit, Bapak Ibu sekalian. Saya lihat dokter banyak sekali memeriksa anak saya. Mungkin mereka melihat kenapa sakit anak kecil ini seperti ini. Umurnya hampir 1 tahun sudah sakit berat begini. Saya melihat dokter ada 4 ya waktu itu. Dokter langsung bilang sama saya, maaf Bu, kasih kuat hati. Ya, kita cuma sampai di sini. Selanjutnya kurang Tuhan. Mujizat Tuhan. Saya menangis Bapak Ibu sekalian. Saya lihat saudara-saudara saya karena sudah tahu banyak sekali orang di rumah sakit melihat anak saya. Saya diam-diam saya ke toilet Bapak Ibu. Saya ke toilet, saya menangis karena saya malu menangis di banyak orang. Saya ke toilet, saya menangis, saya minta Tuhan. Jika Tuhan melihat kami banyak berbuat dosa atau ada pelanggaran, berikan pengampunan kepada kami. Setelah saya menangis, saya berdoa kepada Tuhan. Saya masuk lagi. Saya mesti melihat banyak orang, saya bilang kepada semua orang, kita akan berdoa, menyerahkan anak saya. Mereka heran, kenapa saya berdoa, sedang itu anak saya. Saya bilang, kita berdoa. Sebelum berdoa, ada suara berbicara kepada saya. Ingatlah engkau kepada Abraham. Saya berpikir, kenapa suruh ingat? Saya berpikir, waktu Abraham diuji oleh Tuhan, anak satu-satunya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ternyata ini ujian buat saya juga. Saya jawab kepada Tuhan. Saya percaya bahwa ini adalah ujianmu kepada hamba-Mu. Saya tetap percaya Tuhan. Apapun situasi dan kondisi saat ini terhadap anak saya sakit berat, saya masih percaya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang punya kuasa atas anak saya. Saya panggil semua berdoa. Sebelum berdoa, itu suara saya berbicara pada saya. Dan saya panggil semua berdoa. Setelah berdoa, saya lihat ada perawat yang masuk. Ya. Perawat ini mengatur oksigen apa semua kepada anak saya.
saya lihat dulu orang-orang lain sudah pulang, saya ingin berbincang dengan perawat. Saya katakan begini kepada perawat, "Sis, saya minta tolong, boleh Kak nih alat-alat ini dicabut?" "Loh, kenapa mau dicabut Bu? Ini apa, oksigen di mulut ini bisa dicabut? Anak saya sudah siksa, sudah membiru." "Ya Bu, kalau dicabut anaknya sudah mau mati." "Apa-apa," kata dia, "saya percaya Tuhan akan menolong anak saya." "Bu, saya takut Bu, saya mau izin ke dokter dulu. Kalau terjadi apa-apa saya Bu dapat pecat, karena kan hanya seorang perawat." "Ah, biar Ses, apa-apa nggak usah minta izin, saya tanggung resiko. Kalaupun anak saya terjadi apa-apa, saya yang tanggung resiko. Saya percaya kok, Tuhan pulihkan anak saya." "Bu, jangan disalahkan saya Bu, jangan salahkan saya." "Iya, tolong dicabut, anak saya sudah siksa, sudah siksa. Sudah berapa hari pasang oksigen, apa sudah biru bibirnya, dia kan sudah, tidak, anak saya sudah tidak sadar lagi. Jadi sudah biru, anak saya Yohanes biru, bibirnya, semua sudah biru karena sudah di jantung katanya. Terus tolong dibuka supaya saya percaya kok anak saya sudah sembuh. Bu, saya mau buka tapi Ibu, apa ya, tanggung jawab ya, cabut saja, enggak apa-apa. Saya lagi bantu untuk mencabut." "Loh Ibu, Ibu ini siapa sebenarnya?" "Oh saya orang tua." "Loh masa orang tua begini tuh Pak?" "Iya saya mamanya, ibunya dari ini, adik ini, Yohanes ini." "Iya." "Yang penting Bu saya enggak dipecat." "Iya." Saya cabut. Ya sudah dicabut Bapak Ibu sekalian, saya lihat anak saya seperti tidur, ya, berubah jadi tidur begitu. Tadinya dia tidak sadar, tapi posisinya jadi tidur, dia tidur. Eee, terus, dokter datang, "Eh kenapa dicabut?" Dia apa, dia, apa, periksa-periksa, dia bilang, "Ih, anak ini ada perubahan," dia bilang begitu. "Siapa yang suruh cabut saya loh? Nanti saya tanggung jawab kalau anak saya terjadi apa-apa." "Oh iya, tapi anak ini sudah ada perubahan, sepertinya anak ini ada perubahan." "Iya, ada Tuhan yang merubah anak saya, karena dia boleh sembuh." Dan sesudah itu Bapak Ibu sekalian, besoknya, anak saya tidak sadar-sadar tapi dia tidur, besok pagi anak saya sudah sadar Bapak Ibu sekalian. Anak saya sudah sadar, dia minta air minum, dia minta air minum. Suster yang tadinya ini yang datang, yang membuka apa, dia kaget, "Aduh Bu, aduh Bu, eh, saya nggak percaya terjadi ini." Nah, sekarang terjadi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ini, suster ini tidak seiman dengan kita. Dia tidak seiman dengan, iman saya, agama lain Bapak Ibu sekalian. Ya, sesudah itu, hari berangsur dia bilang, "Bu, adik saya pindahkan, ke kamar yang, apa, tidak bisa dicampur dengan, apa, pasien lain, anak-anak lain karena anak ini mulai dalam proses pemulihan." Oke. Jadi anak saya ini tidak dipasang apa-apa lagi, biar kasih bebaskan dia dari apa-apa, biar dia mudah-mudahan dia sudah mau makan dan minum. Saya lihat 1, 2 hari anak ini sudah mulai sembuh, sudah mulai, bergerak, senyum, minta air, minta makan. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ternyata ini Tuhan pakai, suster ini, ternyata dia juga Tuhan akan, pulihkan dia. Tuhan akan, eee, rubah hatinya dan dia mau ikut Tuhan. Sesudah itu, malam harinya karena dia melihat anak saya sudah tidur, dia panggil sama saya nih suster ini, "Bu, saya bisa, mau bicara dengan Ibu?" "Oh bisa." "Boleh ke ruangan saya, pas kan ada ruangan penjaga di tempat anak-anak yang dirawat sakit." Saya bilang, "Maksud apa Bu?" "Dan saya mau tanya sama Ibu, Ibu ini sebenarnya betul-betul, orang tua dari adik ini, adik Yohanes?" "Iya betul." "Kenapa Bu?" "Loh Ibu sendiri yang berdoa tadi, terus anak itu bisa sembuh. Saya lihat anak itu sudah sembuh. Bu, saya bisa minta tolong?" "Maksudnya apa?" "Saya juga sakit Bu." Dia menangis. "Saya sakit Bu." "Sakit apa Bu?" Saya bilang. Saya tanya, "Sakit apa?" "Saya sudah lama sakit pendarahan Bu. Saya sudah mengelilingi Indonesia. Saya sudah dari Bali karena asal saya dari Bali. Suami saya dari Bali. Saya sudah keliling di Jakarta. Di mana saja. Saya tidak
tidak sembuh. Sakit terus perut saya, tidak pernah sembuh, sakit terus. Saya bilang sama ibu, ibu kan berlainan agama dengan saya. Saya cuma ingin bertanya, Bu, bahwa saya tadi berdoa atas nama Tuhan Yesus. Saya mau tanya kalau ibu percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong ibu. Saya percaya kalau saya sembuh, Bu. Saya percaya. Betul-betul ibu percaya. Saya percaya, Bu. Saya ingin sembuh. Oke. Kalau Bapak percaya, ibu percaya, sebentar malam, besok malam, ibu dengan Bapak datang kepada saya di rumah sakit ini, di tempat anak saya, di ruangan anak saya. Saya ingin mendengar langsung dari Bapak, supaya dengan jelas saya, tidak mungkin saya melayani dengan Bapak dan Ibu tidak percaya pada Tuhan Yesus. Nanti besok saya bawa suami saya ke sini. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, besoknya tiba-tiba mereka masih sekitar 6:30 mereka datang di rumah sakit. Saya kaget mereka sudah membawa Alkitab. Mereka sudah membawa Alkitab. Saya bilang begini, Pak, Ibu sudah bercerita kepada Bapak? Sudah. Saya sudah percaya kok, saya membawa Alkitab. Bapak kan agama berbeda dengan saya. Saya percaya kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan suami istri saya akan masuk Kristen, dia bilang. Benar-benar, Pak. Saya percaya, kenapa Alkitab percaya begini. Oke. Bapak dan Ibu sudah percaya, maka saya akan layani. Bapak Ibu, para pemirsa yang mendengar yang saya hormati dan saya kasih dalam Tuhan, saya layani Bapak dan Ibu yang kekasih ini. Saya berdoa. Sebelum berdoa, saya baca firman dulu dalam Roma pasal yang ke-10. Ya. Dalam Roma pasal yang ke-10, ayatnya, apabila kau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, engkau akan diselamatkan. Ini ayat yang ke-9. Ya. Roma 10 ayat yang ke-9, saya suruh baca kepada Bapak. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya tanya kepada yang sakit, kamu percaya? Sesuai firman, saya percaya. Bapak bilang, kamu percaya, bilang kepada Bapak, kamu percaya Pak? Sesuai firman. Oke. Jadi saya berdoa, saya tumpangkan tangan, saya berdoa. Luar biasa mujizat Tuhan yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Besoknya istrinya dinyatakan sudah sembuh. Ya. Sembuh. Dia datang kepada saya juga di rumah sakit. Bu, saya tidak sakit lagi, perut saya tidak sakit. Perut saya tidak sakit lagi. Pendarahan saya sudah berhenti dan saya tidak sakit lagi. Saya bilang, lakukan sesuai janjimu kepada Tuhan. Bila engkau sembuh. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Saya mendengar orang bahwa Bapak dan kekasih ini bersaksi di rumah Tuhan dan mereka dibaptis. Mereka bertobat dan mengikut Tuhan. Dan saat ini juga Bapak kekasih sudah jadi pelayan Tuhan dan mereka bertobat. Dan semua keluarganya dipulihkan oleh Tuhan. Karena bukan cuma ibu yang kekasih yang sakit, tapi semua keluarga sakit. Sakit yang sama. Maka saya dipanggil lagi berdoa untuk keluarganya, maka mereka dipulihkan dan sembuh. Dan sesudah itu Bapak Ibu sekalian, pelayanan saya tetap berjalan walaupun saya kadang bercerita kepada teman-teman saya, teman sekerja, tetapi pelayanan saya tetap berjalan. Ya, seperti biasa, saya melayani Tuhan. Bapak Ibu, pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan. Saya berjalan terus, saya melayani Tuhan terus. Banyak saya layani, orang sakit saya layani, banyak dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya, bila kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Dan pada tahun 2014 ya, saya juga waktu itu suami saya terpilih menjadi anggota legislatif.
Sesudah dipilih suami saya sakit dan dinyatakan dokter jantung koroner, ya. Dokter waktu itu, dokter ahli penyakit dalam yang memeriksa suami saya, di-scan, dilihat, oh suami saya sakit jantung koroner. Tapi roh Tuhan berbicara kepada saya tidak. Saya katakan kepada suami saya, jangan takut, itu bukan sakit jantung koroner. Sampai suami saya sudah dibawa di Manado, dirujuk lagi ke ahli jantung, dan kami tidak sempat ke dokter jantung, tetapi langsung ke dokter spesialis melihat bagaimana sakitnya ini. Karena tadinya kan dokter spesialis penyakit dalam yang memeriksa, saya pikir Manado juga bisa penyakit dalam, apa lebih baik di Manado. Jadi jalan Samratulangi, Manado Samratulangi. Dan ternyata dokter bilang, suami saya tidak sakit jantung. Dan saya sudah katakan kepada suami saya, kamu tidak sakit jantung. Kamu akan dipulihkan oleh Tuhan. Kamu akan sembuh. Dan berapa hari kemudian suami saya sembuh. Ya. Itu ujian saya juga. Itu dialami oleh suami saya selama hampir 1 bulan. Bagaimana orang katanya sakit jantung di dalam rumah. Dan sesudah itu tanggal 2017, saya diuji lagi oleh Tuhan. Anak saya yang tertua ini sakit lagi. Sakit lagi. Dapat alergi, Bapak Ibu sekalian. Badannya sampai mukanya penuh dengan borok-borok, Bapak Ibu. Penuh dengan borok-borok. Bapak Ibu lihat sendiri bagaimana di tampilan di foto anak saya. Bayangkan di mukanya, di badannya penuh dengan bisul-bisul, Bapak Ibu. Darahnya keluar. Dia diperiksa di dokter ahli penyakit kulit semua. Dokter bilang, loh, infeksinya sudah 24.000 ini. Bagaimana ini sebenarnya? Saya juga anak ini mesti harus masuk di rumah sakit di Manado karena dirawat. Kalau tidak, Bu, bisa-bisa anak ini bisa meninggal. Karena ini penyakitnya semua sangat berat. Tapi hati saya tidak bisa memasukkan anak saya di rumah sakit. Ada perasaan yang tidak enak dalam tubuh saya, dalam hati saya. Anak itu tidak bisa masuk ke rumah sakit. Saya bawa kembali ke tempat saya bertugas saat ini di Kota Mobagu. Ya. Saya saat ini bertugas di kota, saya pindah tahun 90. Sesudah anak saya sakit pertama itu, tahun 94 itu saya sudah mendapat SK pindah. Dan dokter sudah memeriksa, sakitnya itu cukup berat. Saya kembali ke Kota Mobagu. Saya sampai di rumah, anak saya ini sudah bangka-bangka mukanya, badannya bangka sekali. Terus dia bilang, "Mak, saya sudah merasa berat sekali, Mak." Dia menangis, katanya dia sudah sakit berat. Saya tidak mampu di rumah, anak saya di rumah. Saya bawa di rumah sakit. Saya bawa di rumah sakit. Dokter juga bingung melihat anak saya. Dia bilang, kok sudah jadi begini, bagaimana ini, Bu? Tapi saya bilang, biarlah. Bagaimana caranya dokter merawat? Silakan rawat dulu. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Berapa hari kemudian di rumah sakit, pada malam hari, di tubuh anak saya keluar darah yang segar-segar, Bapak Ibu sekalian. Di mukanya, di badannya saya. Tinggal ada ember, Bapak Ibu. Penuh dengan darah. Saya tidak bisa, saya hampir pusing melihat itu. Tapi suami saya sangat tegar. Dia melihat anak saya, dia mengambil kain handuk dan dia membasuh. Terus dia membersihkan. Anak saya sudah lemah dan dia memanggil saya. Dia pegang tangan saya. Dia bilang, "Mak, dia sudah merasa dia sudah mau pergi. Tapi saya percaya Tuhan sedang menguji saya." Saya katakan kepada anak saya dengan semangat, dengan ketegaran hati saya katakan, "Engkau akan sembuh. Engkau akan sembuh." Dan saat itu anak saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan engkau masih berkenan, dengan kesempatan bisa hidup. Tapi jika Tuhan tidak berkenan lagi, jangan siksa dia. Biarlah Tuhan yang ambil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sudah itu
karena tidak ada perubahan di rumah sakit. Nah, saya bilang, "Mak, bawa pulang aja saya, Mak, rawat jo di rumah." Saya bawa pulang anak saya, walaupun saya melayani Tuhan. Firman Allah berkata, roh penurut, tapi daging lemah. Karena anak sendiri saya merasa ada juga kekhawatiran dalam hati saya. Saya bawa di rumah, saya melihat kondisi dan anak saya cukup menyedihkan, Bapak Ibu sekalian. Saya tetap berdoa minta Tuhan menolong anak saya. Anak saya sakit ini dalam proses selama 3 tahun, Bapak Ibu sekalian. 3 tahun dalam penderitaan. Saya tidur sama-sama dengan anak saya. Saya siang hari malam berdoa. Saya berdoa terus. Tapi Tuhan belum menjawab doa saya. Dia melihat saya, dia menguji saya. Dia menguji anak saya juga, menguji suami saya. Apakah kita masih setia kepadanya? Di saat dalam kondisi situasi yang sangat sulit. Di dalam kita menghadapi pergumulan yang begitu berat. Tuhan melihat kita. Apakah engkau masih setia kepadanya? Apakah engkau masih mengandalkan Tuhan? Apakah engkau masih melayani Tuhan? Saya tetap berdoa, Tuhan, tolong anak saya. Sudah itu Bapak Ibu sekalian, saya doa terus. Dan akhirnya anak saya mulai pulih. Saya pulih dan saat ini sudah sembuh. Dan puji Tuhan, anak saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dan sampai saat ini anak saya juga selalu bersaksi akan nama Tuhan. Mungkin baru itu saja yang perlu saya sampaikan, Pak. Puji nama Tuhan, demikianlah video kesaksian yang dapat saudara dan saya saksikan. Kiranya video ini dapat memberkati akan hidup kita, memberkati saudara dan saya, serta juga menguatkan iman kita di dalam Kristus. Sebab dari video kesaksian ini kita mengetahui bahwa penolong hidup kita hanyalah Tuhan Yesus. Tiada Tuhan selain Tuhan Yesus yang dapat menolong umat manusia. Ingat ya saudara-saudara, Tuhan telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, untuk mengalahkan maut. Sehingga pada saat ini saudara dan saya ada itu oleh karena kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, oleh anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu terus kuatkan iman kita di dalam Dia yang telah memberi kehidupan kekal. Janganlah tergoyah iman kita oleh apapun, dan jangan pernah menjual Yesus demi apapun, sebab kehilangan Tuhan Yesus sangat-sangat merugikan kita di dunia akhirat. Oleh sebab itu saudara, mari saya menghimbau kepada kita semua, percayalah kepada Tuhan Yesus, mengimani setiap apa yang ada dalam kehidupan kita kepada Tuhan Yesus, dan terus memelihara iman kita agar tetap di dalam Kristus. Saudaraku, terima kasih juga buat semua yang selalu setia dukung dan juga support channel ini. Doa kami selalu menyertai saudara semua, terus diberi kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, serta umur panjang. Imannya semakin kuat di dalam Kristus, dan kita doakan teman-teman kita yang belum mengenal Kristus, kiranya mereka juga diberi kesempatan untuk bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Dunia semakin jahat, oleh sebab itu mari kita berlindung dan bertobat menjadi pengikut Kristus sebelum kita terlambat. Ya saudaraku, sekali lagi terima kasih buat semuanya sudah setia dukung dan juga support channel ini. Silahkan like, komen, dan juga subscribe sebagai bentuk saudara mendukung kami dalam pelayanan ini. Dan jangan lupa di-share video ini ke semua grup rohani, agar teman-teman kita yang masih dalam jalan yang sesat segera menemukan keselamatan dan pada akhirnya dibaptis menjadi pengikut Kristus, mengalami pertobatan. Ya saudaraku, video kali ini cukup sampai di sini, dan salam sampai jumpa untuk kita semua. Shalom.